Selamat Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sambil menunggu Pak Dotoni dan saudara-saudara kita semua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara siapkan hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujikan Dia. Mari memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh Tuhan bersekutu bersama dalam acara ngobras Tuhan bersama hamba-Mu Pastor Dotoni Tuhan. Kami percaya semua ini karena rencana Tuhan. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ialah awan kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami semua di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, amin. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu.
bersyukur. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi hatiku. Aku menyembah-Mu Tuhan, biar Roh-Mu menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah Roh-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari saudara, angkat pujian ini. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Lebih lagi katakan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan, sungguh berharga. Bila ku melihat adalah karya-Mu, dan bumi adalah ciptaan-Mu. Bila ku melihat laut segenggam tangan-Mu, dan ku
kulihat gunung yang kau bentuk. Siapakah aku di hadapanmu? Bila ku melihat langit adalah karyamu dan bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu dan kulihat gunung yang kau bentuk. Siapakah aku di hadapanmu? Berharga, berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku bersyukur atas anugerahmu, berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku ingin memujimu seumur hidupku. Bila ku melihat langit adalah karyamu dan bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu dan kulihat gunung yang kau bentuk. Siapakah aku di hadapanmu? Berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku bersyukur atas anugerahmu, berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku ingin memujimu seumur hidupku. Berharga, berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku bersyukur atas anugerahmu, berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku ingin memujimu seumur hidupku. Shalom, selamat malam Pak Daud Tony. Selamat malam Jonas. Apa kabar Pak? Baik semuanya. Ya Pak Daud. Gimana Jonas? Dulu ya Pak. Oke, kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja
bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lewat secara kesetujuan langsung pribadi. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Dan namamu dimuliakan Tuhan. Amin. Amin. Lanjut, Jonas. Ya Pak Daud, mungkin sebelum ini ada yang bertanya Pak, adakah hal-hal yang baru yang Bapak ingin sampaikan jemaat Tuhan di sini semuanya Pak? Ini kan sekarang ini kan namanya tahun ini Thomas, Jonas, tahun arah mau ke politik tahun depan kan. Ya. Nah, jadi kan saat ini kan ibaratnya ini geopolitik dan geostrategis, Jonas. Iya Pak. Pak Jonas? Geopolitik dan geostrategis. Nah, kalau geopolitik itu kan seperti gunung, penuh dengan namanya itu banyak sekali pohon dan macam-macam. Benar, Jonas? Betul. Nah, tiba-tiba dari erupsi, dari ledakan, das meletus. Nah, begitu meletus, jadilah kawah dan berbeda lagi bentuk. Betul nggak, Jonas? Ya, betul Pak. Nah, pada itu perubahan bentuk itulah yang disebut namanya geostrategis. Oh. Nah, politik itu adalah dinamis. Dan politik itu selalu berubah, Jonas. Iya, Pak. Nah, ada geopolitik dan geo apa, Jonas? Strategis. Strategis. Nah, jadi kalau kita perhatikan tahun depan itu, kita akan masuk dalam dua ini, geopolitik dan geostrategis. Iya. Nah, sikap kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, itu harus posisi netral, Jonas. Iya, Pak. Tidak boleh ikut dalam politik maupun masuk di dalam strategis. Ranah strategis gitu. Strategis politik namanya. Iya, Pak. Nah, karena kalau strategis politik itu berarti sudah ada namanya itu kan unsur pencitraan, unsur pengkerucutan, ya, unsur penggalangan, namanya itu penggal, pengamanan, penggalangan gitu. Oh. Apa Jonas? Namanya penggal. Apa Jonas? Penggal. Untuk penggalangan. Pengamanan dan penggalangan. Mengamankan dan menggalang. Gitu Jonas. Jadi pesan saya ya untuk tahun depan ini betul-betul kita berdoa karena terjadi perubahan namanya masuk ke geostrategis gitu loh. Iya. Nah, geopolitik masuk geostrategis. Nah, lihat anginnya, lihat situasinya. Nah, jadi saran saya sih, makanya kita nih kalau jadi namanya itu hamba Tuhan, Jonas ya. Iya, Pak. Lebih baik jangan suka menonjol. Oh. Nah, pengalaman di dalam tugas saya dulu ya Jonas ya. Iya, Pak. Kalau di dalam pencitraan misalnya ya, pilihan gubernur, pilihan presiden, pilihan bupati ya Jonas ya. Pilihan ya, capres, cawapres itu Jonas ya. Ada kan namanya lembaga survei Jonas. Betul. Nah, setelah itu ada yang namanya itu teknik pencitraan Jonas. Iya, Pak. Nah, biasanya 2 tahun sebelum Pilpres, sudah start dulu di survei-survei Jonas. Untuk menjadi nomor 1 di dalam survei itu. Namanya elektibilitas. Jadi ingat di dalam pilihan itu ada kredibilitas, elektabilitas, dan eksitas. Nah, kalau sudah 2 tahun, langsung di fokus nomor 1 gini, Jonas ya. Iya, Pak. Nah, itu jadi sasaran tembak, Jonas. Nah, jelas? Ya. Jadi sasaran apa, Jonas? Sasaran tembak. Jadi sasaran tembak. Kenapa? Itu sasaran tembak. Artinya apa? Segera dikorek-korek cari kesalahannya. Nah, kita ini kan manusia mesti ada kelemahan dan kesalahan, Jonas. Betul.
Nah, nanti dibesar-besarkan dari blowing gitu loh. Ya. Makanya di dalam teknik namanya itu geostrategis. Jadi pertama geopolitik, kedua apa tuh Mas? Geostrategis. Itu tidak menggunakan yang namanya itu teknik terlalu terburu-buru untuk nomor satu. Karena itu masih lama, masih panjang gitu Jonas. Ya. Nah, biasanya itu nanti Jonas ya, yang 2 tahun nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu Jonas ya. Nah, ini jadi sasaran tembak Jonas. Tembak sana, tembak sini gitu Jonas. Wah, makanya kalau kita jadi hamba Tuhan, jangan suka pamer Jonas. Namanya pamer hidup kekayaannya, hidup mewah, hidup macam-macam. Kenapa? Itu disorot Jonas. Dan itu bisa jadi sasaran tembak itu loh Jonas. Itu menurut pandangan saya, karena saya tuh sudah pengalaman dalam pengamanan khusus dia Jonas ya. Pengamanan dan penggalangan namanya Jonas. Itu 10 tahun Jonas. Jadi hal seperti ini saya ngerti gitu loh Jonas. Nah, lebih baik itu kita ini hidup sederhana. Gaya hidup tidak bermewah. Nah, gitu Jonas. Nah, kadang-kadang yang sederhana pun aja masih jadi sasaran tembak, Pak ya. Iya, apalagi yang suka yang ini gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya eksposan gitu, Jonas. Iya. Kalau saya sih punya pengalaman seperti itu. Namanya penggal. Iya. Pengamanan dan apa, Jonas? Penggalangan. Penggalangan gitu, Jonas. Jadi makanya selalu yang menang itu saya perhatiin capres, cawapres, setelah itu pilgub, pilbub itu ya. Itu kan tiba-tiba last minute. Kira-kira 3 atau 4 bulan muncul. Nah, itu namanya geostrategis. Nah, biasanya yang kadang yang angka buncit nomor 3, nomor 2, nomor 1 tiba-tiba langsung berubah gitu, Mas. Karena itu ada namanya geostrategis gitu, Jonas. Iya, Pak. Karena di dalam pilpres itu ada namanya kredibilitas, elektabilitas, itu eksitas. Nah, perlu dana, perlu modal, itu Jonas. Nah, ini pandangan-pandangan saya, Jonas. Makanya kita ini jangan terlalu terburu-buru, ingin cepat terkenal, bisa menunjukkan gaya hidup yang mewah-mewah. Terusan kalau ngomong juga kayak jaim, jaga image. Ingat itu bisa jadi apa? Sasaran apa, Jonas? Tembak. Tembak. Itu, Jonas. Nah, saya lebih suka itu apa? Santai, silent, senyap, selesai. Gitu, Jonas. Iya, Pak. Wah, ini. Jadi, lalu hidup itu tenang. Hidupnya gimana, Jonas? Tenang. Tenang. Senyap. Jalan. Selesai. Senyap. Gitu, Jonas. Tapi nggak usah ribut-ribut gitu, Jonas. Iya, Pak. Itu pengalaman saya. Jadi ingat, Jonas, nanti akan terjadi perubahan apa, Jonas? Politik. Nah, itu tahun depan. Untuk menuju apa? Geostrategis. Nah, taktik strategis semua muncul semua, Jonas. Dan ini pengalaman hidup saya, Jonas ya. Dan ini pasti akan membawa dampak perekonomian, Pak, terutama inflasi itu, Pak ya. Nah, saya udah beritahu kan 5 tahun inflasi ya, Jonas. Iya. Berapa tahun inflasi, Jonas? 5 tahun, Pak. Dan nanti kan bunga bank naik, Jonas. Iya. Jadi ingat, Jonas, pada waktu terjadi geostrategis, nah itu kan termasuk ekonomi, makro, mikro terpengaruh semua, Jonas. Semuanya. Semua terpengaruh, Jonas. Iya. Nah, kalau saya ngomong gini nih, bukan belajar, Jonas. Buku bukan. Tapi dari pengalaman, kawan-kawan, misalnya kita pernah tim, pernah tugas, jadi ngerti gini nih, Jonas. Iya. Jadi kalau ingin ngetop jadi terkenal, siap jadi sasaran tembak. Sasaran tembak di sini apa? Dicari kelemahannya, di pull up, disudutkan, Pak.
Ya hidup lebih baik santai-santai, tenang-tenang. Gini aja Jonas. Iya, Pak. Sambil minum wedangan nih Jonas ya. Ini teh Rosella bukan, Pak? Iya. Gimana pandangan saya Jonas? Ya setuju, Pak. Lebih baik nggak Eh, usah cari sesuatu yang jadi popularitas, mm-mm, cari nama atau apa, berhidup mewah, ya kan? Tapi hidup yang sederhana aja. mm-mm. Karena ingat Jonasnya kan saya lihat kan ya. Jadi ada satu perbedaan zaman kita dulu Jonasnya. Iya, Pak. Kalau kita dulu kan saya tuh olahraganya kan bukan olahraga yang Berat. orang yang berduit Jonas. Yang eksklusif itu enggak. Saya itu kan dari dulu kan ya jalan kaki, lari, sepeda. Nah, setelah itu latihan bela diri kan gitu Jonas. Ya, Nah, kalau saya ki anak-anak zaman sekarang kan banyak gadget sama nge-game ya Jonas. betul. Ya, Gadget itu apa itu Jonas? handphone itu, Pak, gadget, Pak. Uh-uh. Nah itu, nah kalau saya sukanya hidupnya ya dari apa Jonas? Anak-anak itu harus dilatih fisik gitu loh Jonas. Ya, kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan, mental gitu Jonas. Ya, Ini pengalaman hidup saya tuh gitu Jonas. ya itu lebih baik, Pak. Daripada Hmm? ketergantungan gadget, nge-game, merusak mental. Ya itulah Jonas. Kadang kan orang tua nggak mau repot kan gitu Jonas. Ya, pengen gampang. Kalau saya kan masih terlibat ngelatih anak juga Jonas. Iya, Pak. Latihan, apa tetap saya pantau terus Jonas. Ya, Karena nanti setelah lulus SMA, kuliah, kita udah tidak bisa kontrol lebih dalam lagi Jonas. betul. Jadi selama ada kesempatan ini ya kita gunakan untuk memaksimalkan karena kan ada namanya masa emas Jonas. Untuk Masa emas. mereka itu masa emas itu di mana daya tangkap karakter apa semua terbentuk dari 0 sampai 15 tahun loh Jonas. Ya, Pak. Nah, kalau kita dulu kan dari 0 sampai 9 tahun. 9 tahun saya didoktrin, dilatih sampai 18-an gitu Jonas. Ya, Nah, gaya hidup, pedoman hidup, prinsip hidup, cara berpikir kan dipengaruhi dari hal seperti itu Jonas. betul, Pak. Hingga pada waktu saya ada di pengamanan khusus dulu, langsung adaptasi semua Jonas. Ya. Dan itu udah Jonas, uh, mau tahu enggak yang pernah satu tim dengan saya dulu? mau, Pak. Gimana, Pak? Oke, ini saya kasih fotonya. Ini kawan saya dan dia sahabat saya Jonas. Sahabat saya, tapi ini pernah menjadi satu tim dengan saya Jonas. Menjadi apa Jonas? Satu tim. Pernah kita pernah ditugas. Saya pernah tugas sama dia juga. Sebentar Jonas ya. Ya, Pak. Ini teman saya dan pernah satu tim dengan saya. Pernah satu tim nih Jonas ya. Ya, Pak. Ya sebentar Jonas saya sama dia. Kira-kira hanya 18 tahun Jonas. Wah, sebentar 18 tahun. Nah, Bentar, Pak. Saya coba masukkan Jonas. ya, saya masukkan dulu, Pak. Ini sama saya pernah menjadi satu tim dan suka duka. Tidak lama Jonas. Berapa tahun Jonas? 18 tahun. 18 Hmm? tahun. Hmm?
18 tahun, Pak. Aduh. Coba ditunjukin fotonya, Ya, Jonas. bentar, Pak. Nah, Bentar. ini kawan saya nih, Jonas. Apakah sudah kelihatan? Udah. Udah ya. Ini kawan saya pernah sama saya, tidak lama, Jonas. Berapa tahun, Jonas? 18 tahun, Pak. Luar biasa. Nah, Bentar. namanya Mayor Jenderal Glennie Kerupan, Jonas. Wow. Mayor, Pak ya, Majen, Pak ya. Bintang 2 berarti. Itu kawan saya, ya kita pernah suka duka lah, Jonas. 18 tahun, Jonas. Oh. Lumayan enggak, Jonas? Lumayan, Pak. Lumayan sekali, Pak, 18 tahun. Wah. Berapa tahun, Jonas? 18 tahun. Iya, 18 tahun, Jonas. Wow. Ngeri. Baru kali ini aja saya foto tunjukin. Kenapa? Saya udah resign kan? Iya. Waduh. Nah, kalau ya itulah, Jonas. Pengalaman-pengalaman hidup ya, Jonas ya. Iya, Pak. Itu tahun berapa tahun, Jonas? 18 tahun, Pak. Lama pas sebentar, Jonas? Lama, Pak. Lama, Pak itu. Apa, Lama, Pak. Jonas? Nah, ada juga kawan saya, Jonas. Masih ada, Pak? Yang ada. Dia kawan saya ngobrol-ngobrol, Jonas. Jenderal juga, Pak ya? Pastinya. Kawan-kawan, Jonas. Mantap ini. Ini nanti aja, nanti tak mintakan fotonya, Jonas. Ini kawan, kalau yang Glennie Kerupa ini kawan saya, Jonas. Oh. Pernah apa, Jonas? Jadi kawan, Pak. Iya, teman dekat. Dan kita dulu pernah sama-sama tugas, Jonas. Satu tim, Pak ya? Dulunya ya. Tapi hanya sekali 2 kali aja. Wah. Pernah. Waktu itu saya ditugaskan sama Jenderal Pramono Edi Wibowo ya. Iya. Dalam tugas khusus, Jonas. Mantap. Nah, ini Ini kawan resepnya apa, Pak? udah. Ini ada yang tanya ini, Pak. Hah? Apa? Resepnya apa ini, Pak? Wedangan. Iya. Kayu secang, terusan serai, jahe, kunir. Wah. Ternyata lengkap ini campurannya. Memang dari dulu waktu pengamanan ini memang suka sekali wedangan, Pak ya? Iya, dan saya satu-satunya sipil dulu, Jonas. Hebat. Satu-satunya sipil. Nah. Satu-satunya sipil di antara jenderal-jenderal, Pak ya? Santai aja, Jonas. Nah, kawan-kawan saya ngobrol, udah lama, Jonas ya, dari zamannya Pak SBY, Jonas ya. Iya. Zamannya Pak SBY itu, coba kamu cari Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Romulo Simbolon. Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Ada.
Hmm? Ya, ini Ada saya tampilkan, Jonas. Pak. Nah, gambarnya cari yang jelas dulu. Apa rambut simbolonnya? Itu kawan lama semua Jonas. Santai aja lain waktu kita nyari Jonas. Nanti kalau ndak ada halangan bulan depan saya sama Ya, Pak. teman saya juga Jonas mau ngobrol-ngobrol Jonas. Di tempatnya Pak Daud. Nah, saya rencana mau ke rumahnya ngobrol-ngobrol aja Jonas. Iya, Pak. Nanti nanti waktunya tayang nanti saya kasih tahu Jonas. Siapa? Ngobrol sama teman-teman kongko-kongko Jonas. Siapa? Nah, teman saya bintang 4 Jonas. Waduh. Kawan itu, teman. Nanti dia akan ngobrol-ngobrol tentang kesatuan dan persatuan sama saya Jonas. Iya, Pak. Nah, beliau juga mantan panglima juga teman saya itu Jonas. Ini sedikit biografinya ya, Pak Romulo. Ini Jonas, ini adalah kawan saya Jonas. Iya, ini sedikit. Ini kawan dekat Jonas. Oh. Hmm? Jadi di eranya Pak Dulu, SBY ini Pak ya. jadi coba yang di atas Jonas. Nah, dah. Nah, ini loh. Bentar, Hub. Nah, jadi ini waktu dulu pernah jadi sekwan penasihat presiden dulu Jonas. Oh. Nah, dia jadi sekwan penasihat presiden, saya bagian pengamanan khusus gitu Jonas. Wow. Di bawah Pramono Edi Wibowo. Jadi tugasnya beda Jonas. Dia di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Wow. Mantap. Nah, sedangkan saya hanya bagian pengamanan khusus Jonas di bawah Pramono Edi Wibowo. Nah, terus dia ini lihat ini Jonas. Ya, Pak. Dinaikkan lagi Jonas. Naikkan. Hah? Nah, ini terus Jonas. Terus turun. Nah, ya. Nah, ini riwayatnya semua ada semua Jonas. Oh iya nih Pak. Nah, Bagi terus aja Jonas. Distrik militer. Nah, Romulo. ini kawan saya Jonas. Letnan Jenderal ini Pak ya, angkatnya. Iya. Nah jabatannya yang ini kan dulu lihat aja Jonas. Nah. Kodiklat jadikan Deputi Menteri Koordinator Politik Hukum. Waduh. Ini kawan saya ngobrol masalah hukum dan politik Jonas. Mantap. Nah, lumayan enggak Jonas? Iya. Nah, langsung naik pangkatnya jadi Mayor Jenderal pada 14 Juni. Kalau dia pensiun Letnan Jenderal Jonas. Iya. Menaikkan Letnan Jenderal. Wow. Ini kawan saya apa Jonas? Ngobrol. Kawan ngobrol aja begini. Dari sipil. Dulu karena saya kan di tim pengamanan khusus Jonas. Ya, Sesmenko Polham. Saya kan dulu di pengamanan apa Jonas? Pengamanan khusus. Di pengamanan khusus Jonas. Sipil jadi menjadi pengamanan khusus ini luar biasa Pak. Saya langsung di bawah Pramono Edi Wibowo Jonas. Wow. Dulu kita namanya tim silent, tim senyap. Wah. Tim elang namanya Jonas. Ya.
Itulah Pak, Nah, tidak suka yang menonjol-menonjol Pak, karena udah biasa pengalaman Pak ya untuk menjadi TV. iya, makanya saya bagikan aja. Ini kawan-kawan sudah ini Jonas, pensiun Jonas. Oh. Ada juga pernah satu tim dengan saya juga. Ya. Dari pasukan khusus juga ada. Pernah kita dulu kan timnya banyak Jonas. Iya Pak. Nah, jadi pengalaman-pengalaman hidup lah ini saya bagikan Jonas ya. Iya Pak. Mantap. Nah, Mantap Pak, dari sipil aja teman ngobrolnya. Hmm? Mempunyai gelar khusus-khusus ini. Teman ngobrol. Wah, ini berharap bisa ngobrol bareng ini Pak. Kalau Letnan Jenderal Romulus Simbolon waktu itu dia di Sekwan Penasihat Presiden. Sekretaris Dewan Penasihat Presiden era SB ya, Wantimpres ya. Ya. Nah, beliau ada di situ. Nah, kalau saya di bagian pengamanannya, Jonas. Di pengamanan khusus, ada di bawah Pramono Edi. Namanya pengamanan senyap, selen, gitu. Jadi kita tidak boleh suka menonjol-menonjol, tidak boleh, Jonas. Ya, ya ini pengalaman yang sangat baik ya. Hidup nggak perlu menonjol dari Pak Daud. Ya ini yang dibagikan malam hari ini. Ya bagaimana pengalaman hidup Pak Daud ya menjadi dari sipil ya menjadi tim khusus yang di bawah Jenderal Edi Wibowo langsung, tetapi kehidupannya yang senyap aja, nggak perlu menonjol. Itu Pak ya kurang lebih. Nah, jadi itu pengalaman-pengalaman dalam tim khusus, Jonas. Iya Pak, sangat luar biasa ini pengalamannya Pak. Nah, ada yang kalau kita dulu itu banyak Jonas. Iya Pak. Tim-tim khusus itu Jonas. Penugasan-penugasan gitu Jonas. Wow, luar biasa. Nah, bulan depan rencana saya sama kawan saya mantan Panglima Jonas. Waduh, bintang 4 ini. Mantan Panglima dan dia punya posisi sekarang masih ada di pemerintahan. Oh masih aktif? Masih aktif. Tapi sudah tidak jadi Panglima, udah pensiun. Tapi dia di pemerintahan masih aktif, Jonas. Waduh. Ini nanti saya kemarin ngomong sama dia, wah atur aja, gitu ya. Mainkan aja, gitu. Bintang 4 aktif, Jonas. Dan pernah saya sama beliau satu tim dalam suatu tugas juga, Jonas. Lumayan kan, Jonas. Wah itu nggak lumayan lagi, Pak. Pernah sama beliau, pernah ditugaskan juga saya, Jonas. Itu satu banding dalam penugasan orang untuk bisa mendapat pengalaman seperti itu, Pak Daud. Bukan lumayan lagi, Pak. Itu 1 banding sekian orang yang bisa mempunyai pengalaman yang seperti itu, Pak. Dan saya dulu kan namanya protokol siluman, Jonas. Kalau saya tugas, Jonas. Semuanya serba tersembunyi, Pak ya. Tersembunyi, rahasia, siap disangkal, siap tidak diakui, siap dibantah, siap tidak dikenang, Jonas. Ya. Kalau waktu tugas itu udah diomongin, dalam operasi ini dibantah, tidak diakui, disangkal. Langsung jalan, laksanakan, siap, langsung jalan, Jonas. Namanya protokol apa, Jonas? Silent, tersembunyi. Protokol siluman namanya, Jonas. Siluman. Nah, kalau kita nyebut protokol elang, Jonas. Oh, ini yang protokol apa, disebut tim elang itu, Pak ya? Iya, langsung protokol hantu namanya, Jonas. Oh. Nah, nanti rencana saya pernah sama beliau juga dipanggil dalam suatu penugasan, Jonas. Nah, nanti
ini Jonas, bintang 4, mantan panglima, dan masih ada dalam posisi pemerintahan Jonas. Dan pernah saya ditugaskan bersama beliau. Waduh. Mantap. Dan beliau sempat pernah gantiin komandan saya Pramono Edi Wibowo, Jonas. Sebagai KSAD, Jonas. Waduh, berarti mantan kasat nih Pak ya. Nanti biar ngomong di sini, dia kan selalu, kalau saya sebut se-Indonesia tahu semua. Ngomong di sini maksudnya di Zoom ini Pak? Nanti tak atur waktunya. Kalau dia ngomong se-Indonesia tahu semua, kenal semua Jonas. Apalagi di kalangan militer, kenal semua udah Jonas. Kalau enggak kenal kebangetan. Jadi pengganti dari Jenderal Pramono Edi Wibowo waktu jadi kasat, Jonas. Bintang 4 ini nggak main-main. Lumayan tuh Jonas, tugas-tugas saya dulu. Lagi, Pak. Dan pernah saya ditugaskan juga. Nah, jadi sama beliau saya ditugaskan juga, Jonas. Pernah saya, Jonas. Iya, Pak. Sekali aja tapi. Wah, ini luar biasanya nggak cuma 1-2 orang yang Pak Daud punya relasi satu tim dengan orang-orang hebat. Biasa-biasa aja Jonas. Ini kawan saya belum pernah kan tayangkan gini nih Jonas. Nanti tiba-tiba mereka ngomong, loh kok di tim juga. Wah, nanti langsung viral ini Pak. Tiba-tiba Pak. Tiba-tiba langsung viral ini Pak nanti. Tiba-tiba bisa langsung viral. Viral gimana Jonas? Ya kan orang-orang hebat Pak. Biasa-biasa aja kita nih Jonas. Saya kan pernah ditugaskan satu malam merubah tempat Jonas. Di daerah Manado dulu. Merubah namanya posisi calon dulu. Calon wali kota dulu. Nah, tugas-tugas saya itu hal-hal seperti ini, Jonas. Dulu. Lumayan enggak, Jonas? Wah, itu enggak mudah, Pak. Mengubah satu wilayah, satu daerah, Pak. Enggak mudah itu. Dalam satu malam 6 jam, Jonas. Wah, apalagi mana? Itu Stephen Rumangkang, salah satu orang di Demokrat, tahu saya tuh, Jonas. Dalam 6 jam, suara rubah semua, Jonas. Wow. Di kota Manado gitu. Waduh. Tugas yang sangat berat dan luar biasa. Dulu namanya hantu, Jonas. Karena kita kan pasukan hantu, pasukan siluman, Jonas. Itu masa lalu, Jonas. Kalau udah resign, namanya udah mantan kan. Tapi mungkin tahun depan saya bisa diaktifkan kembali, Jonas. Wow. Back to istana, Pak. Saya di lapangan, suka di lapangan saya, Jonas. Nggak mau di dalam saya, nggak mau saya. Ya. Inginnya di luar aja, jalan-jalan, gas gitu aja. Tapi tahun depan saya mungkin hanya sebagai ngasih masukan nasihat aja. Jadi penasehat Pak ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, rencana gitulah. Wah. Mantap, untuk biostrategis. Hebat. Oke. Nah, itu semua pengalaman lah, Jonas. Nah, ya lanjut Pak. Tanya jawab ya, Jonas. Pengalaman Pak. Gimana, Jonas? Sebelumnya ada yang bertanya nih Pak. Gimana sih?
bagaimana bila ada orang diminta doa pelepasan selama 7 hari, namun tiba-tiba terjadi gangguan dan doa terhenti pada hari ke-6. Jonas, bentar ya. Ya Pak. Jonas. Ya Pak. Coba saya tak telepon kawan saya. Siapa? Sebentar ya, ini di mute dulu Pak ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita tunggu ya. Bentar, saya telepon ini. Siap. Baru kemana nih dia? Pak Romulo, ini saya ada di Zoom, ada Zoom Pak Romulo. Saya cerita, saya ada di Zoom, pelayanan Zoom. Iya, pelayanan di Zoom. Ini oh iya, ini baru ngobrol putus-putus ya. Bentar, Jonas. Putus-putus signalnya, Jonas. Oh, coba diulang, Pak. Saya telepon mendadak nih, Jonas. Baru Pak Romulo, Jenderal. Ya. Ini ya. Saya baru di Zoom. Ini saya cerita tentang Pak Romulo Simbolon. Ini loh, Jonas. Iya, Pak. Salam Pak Romulo. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak Jenderal. Siap. Baru ngobrol-ngobrol Zoom, Pak Romulo. Apanya enggak bagus, Pak. Suaranya enggak masuk, putus. Oh, suaranya putus-putus ya? Oke. Suaranya putus-putus, Jonas. Jaringannya, Pak. Mungkin next time, Pak. Oke, lanjut tanya jawab, Jonas. Baik, Pak. Ya. Oke, langsung tanya jawab aja. Yang pertama dari Pak Simon. Silakan, Pak. Iya. Mana opung mana? Halo, selamat malam, Pastor Jonas. Ya, gimana? Selamat pelayanan, Pastor Daud. Selamat malam. Iya. Iya, Pastor Daud bisa dilihatkankah apa ada yang menutupi atau gak dosa? Ada apa? ini. Ya kita doa yuk untuk pelepasannya. Nah, yang mana, Pak Daud? Ya, yang baju merah suruh ke sini ya. Suruh maju ke depan Pak Simon. Opung. Saya Pak Daud.
Ya, angkat tangan ya doa ya. Ikuti saya. Iya, saya baju merah suruh ke sini. Ya Pak Daud. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Pak Daud, Lanjut, gimana Jonas. semua ini? Pak Daud minta Udah tolong, Pak Daud. bebas. Udah Ini bebas. Bapak saya, Pak Daud, apa sering marah-marah? Apa ada Pak Daud? Oh, enggak ada. Hanya stres. Enggak ada. Yuk. Siapa? Lanjut, Jonas. Yang kedua, ya. Saya aman Pak Daud ya. Ya, kedua Liber, silakan. Apa yang ditanyakan? Shalom. Shalom Pak Daud, Pastor Thomas. Pastor Thomas, sorry. Ya, Pastor Daud, ini apa masih Iya, ada bisa jadi. keturunan, Pak? Siapa? Halo. Itu. Enggak ada nih, Jonas. Udah pernah didoakan ini. Bisa doain aja, Pak. Ya. Darah Yesus Bisa didoakan aja, hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Jonas. Ya, berikutnya Damaris, Ibu Damaris, silakan. Dari Toraja. Bapak dulu. Shalom Pak Daud. Ya, mau tanya Pak Ibu. Ini ada suami gatal-gatal di belakangnya Pak. Coba lihat. Mandi sudah lama. Mana kasa? Ali bayumu. Biar kote. Oh, ini kasih obat panu, Jonas. Ini biasa gatal-gatal ke. Oke, ini bukan masalah setan. Ini perlu kasih obat dokter, obat kulit. Alpanak ya Pak, apa? Sudah Ya, kita doain ya. dari dokter Pastor. Kita doain ya. Ya Doa. Pastor. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus bekerja. Segala kutuk, mantra, dukun, jin, roh jahat, roh gelap keluar. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, Jonas tahu enggak? Teman saya Makanya baik, dia Jonas. Jonas. Ya Pak. Coba di silent dulu ya, Jonas. Baik Pak. Baik, kita tunggu ya, saudara semua.
Jonas. Ya Pak. Ini kawan saya dekat sekali, Jonas. Kawan apa, Jonas? Kawan dekat sekali. Dan dia tahu saya dulu di bagian pengamanan elit, Jonas. Bagian apa, Jonas? Pengamanan elit. Dan beliau tahu saya persis. Saya telepon mendadak nih, Jonas. Shalom. Shalom, ini saya di Zoom, ini mau mengenalkan Bapak ini. Ini Jonas, Dokter Terawan. Siap, Pak Dokter. Shalom, Pak Terawan. Ya Pak, senang sekali Bapak. Ada di mana Pak Terawan? Halo? Ya. Ya, Pak Ini di Terawan. Zoom Pak Terawan. Oh ya, saya masih Zoom juga, Pak. Oh, baru Zoom ini Pak Terawan ya? Oke. Oh. Ini mendadak juga. Ya. Oke Terima Pak Terawan. Ya. Terima kasih Pak Terawan. Waduh, luar biasa ini kejutan. Oh enggak, saya sama beliau ada kenangan, Jonas. Oh. Dulu saya pernah meriksa beliau. Jadi tadi Dokter Terawan tuh, Jonas. Dulu itu kan saya ditugaskan sama Danjen Kopassus ya, Pramono Edi Wibowo, untuk mengecek seorang pangkat Letnan Kolonel, Jonas. Oh. Letnan Kolonel untuk dicek untuk lihat RH-nya, Jonas. Oh iya, Pak. Karena sebelum untuk ke presiden kan harus kita betul-betul kita cek benar, Jonas. Ya, disaring ya. Keakuratannya semua kan harus diseleksi, Jonas. Iya, Pak. Nah, Letnan Kolonel inilah saya cek periksa semua, Jonas. Dan orang ini jenius, Jonas. Ya, namanya Dokter Terawan. Terawan Jonas. itu. Jadi bukan Pak Dokter yang diperiksa, tapi Dokter Terawan yang diperiksa. Nah, tapi periksanya bukan disidik, itu bukan, Jonas. Jadi saya harus lihat background-nya, latar belakangnya, kemampuannya, selidiki semua, Jonas. Dibentuk tim khusus, Jonas. Waduh. Jadi untuk ke tempat presiden itu kita harus mengecek benar, Jonas. Iya, Pak. Namanya screening, Jonas. Ya, di screening. Nah, lumayan enggak dulu tugas saya, Jonas? Kayak gitu lumayan. Itu gak lumayan lagi, Pak. Saya telepon pun langsung semua diangkat, Jonas, karena saya kan tim elang, Jonas. Padahal mendadak nggak ada appointment janjian, telepon langsung diangkat. Biasa. Ya, kalau saya langsung klik, tek, jalan langsung semua. Karena kalau saya telepon biasanya tek, kita tugas langsung gitu, Jonas. Waduh. Padahal lagi. Jadi biasanya saya telepon itu penugasan, Jonas. Oh. Ngerti, Jonas. Beliau juga tadi lagi Zoom ya. Waduh. Iya, beliau baru jumun tak telepon pasti ngangkat, Jonas. Waktu itu dia masih pangkat Letnan Kolonel, Jonas. Karena apa? Mungkin karena pernah diperiksa, Pak Dokter. Lumayan ada, Jonas, ya dulu tugas. Lumayan. Itu jempol. Sampai sekarang yang pernah tugas sama saya, yang pernah ini ada semua, Jonas. Sampai ngekek aku, Pak. Hah? Sampai ngekek aku, Pak, sebentar. Mereka pun baru operasi pun saya tugas langsung saya telepon langsung siap langsung gitu ngomong-ngomong gitu. Ada apa nih? Gitu. Biasanya gitu. Ada apa nih? Penugasan apa? Pasti gitu.
Karena kalau saya telepon biasanya penugasan, Jonas. Ini mungkin dia kaget tadi Pak Dok. Dipikir ada penugasan di mana. Enggak lah. Nanti saya atur waktu, Jonas. Nanti kawan saya juga, kawan dekat, Jonas. Baik Pak, siap. Wah, dengan senang hati. Mantan Panglima dia. Saya itu sekarang masih ada di posisi pemerintahan, Jonas. Punya posisi penting di pemerintahan dan saya pernah ditugaskan juga, Jonas. Siap. Rata-rata tuh yang kenal saya itu karena pernah ngalami penugasan, Jonas. Iya, Pak. Dulu itu aja. Nah, pernah ngalami lah gitu loh, Jonas. Iya, Pak. Lumayan. Lumayan. Kalau Pak Dokter saya dulu, Pak Terawan saya periksa tuh dulu, Jonas. Bener enggak gitu, Jonas? Sekarang udah Letnan Jenderal kan? Wah, dari Letkol Pak ya itu waktu itu ya. Jadi sekarang. Waktu ngecek Dokter Terawan dia masih pangkat Letnan Kolonel, Jonas. Jadi masih kelas seperti Dandim itu Pak ya. Perwira menengah lah ya. Perwira menengah ya Pak ya. Dan dulu kan saya kan di posisi bagian untuk ini mengecek, Jonas, screening namanya, Jonas. Dari bagian screening, Jonas. Makanya kalau saya telepon banyak yang ngangkat, Jonas, mau di screening. Kalau dulu di telepon ngangkat semua, dikira mau di screening, mau dicek apanya gitu, Jonas. Karena sebelum menghadap presiden kan harus semua clear, Jonas. Iya, Pak. Luar biasa. Tapi kan saya kan di bawahnya Pramono Edi Wibowo, Jonas. Iya. Ya, pengalaman hidup lah. Jonas lanjutin ya. Pak, saya boleh ada satu acara lagi ini. Pak dari Kanada, Pak. Minta tolong, Pak. Oke, lanjut. Ya, silakan Ibu Elis. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Mertua perempuan saya baru meninggal kena kanker, sekarang mertua laki kena kanker, sekeluarga kena COVID, minta tolong didoain, Pak. Ya, terima kasih banyak. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Segala kutuk, mantra, dukun, jin, roh jahat, roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Dari sucikan, dari sembuhkan. Amin. Amin. Oke, Jonas. Terima kasih. Jadi saya banyak. dulu Jonas, ya Jonas ya. Ya, Pak. Saya namanya silent operation, Jonas. Dulu, Jonas. Keren, Pak. Sekarang wedangan, Jonas. Oke, Jonas. Pak Daud, makasih banyak, Pak. Oke, saudara semua, luar biasa malam hari ini ngobrasnya ya. Bisa dihadirkan teman-teman sahabat Pak Daud, satu tim ya, jenderal-jenderal yang luar biasa ya. Baik saudara, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bolehkan resen ya, untuk mau didoakan, ya kan saya doakan untuk Bapak Ibu Saudara semua ya. Dan tolong buka kamera ya supaya saya bisa melihat. Oke, Pak Joni. Oh. Oke, Pak Simon, silakan. Pastor Jonas, tolong didoakan saya untuk pekerjaan, terus sering tidur gelisah, Pak. Dan Tuhan kita tidak memberikan rasa Simon ketakutan. sudah menikah? Sudah, Pastor Jonas. Sudah ya. Kerjaan akhir-akhir ini lagi banyak kesulitan ya. Betul. Ada kerjaan panggilan, cuma ada rasa takut. Saya Pak Jonas, apa ada kuasa-kuasa ketakutan, padahal Tuhan kita
tidak memberikan rasa ketakutan. Ya Pak, kekhawatiran. Tapi rasa takut saya itu besar sekali Pak Jonas. Tapi lagi nggak ada problem kan? Masalah besar. Mungkin dengan keluarga. Untuk keluarga enggak ada, baik-baik aja Pak Pastor Jonas. Hanya pekerjaan aja ya? Pekerjaan, ya. Pekerjaan dengan, ya karena pekerjaan ini hampir 5 bulan belum ada, kemarin ada panggilan interview. Berarti selama 5 bulan Pak Simon off, nggak kerja ya? Betul, mulai bulan Januari tanggal 17 Februari. Oke. Oke, saya doakan Pak ya. Ya. Bapak anaknya berapa? Tidur selalu gelisah. Ya. Anaknya berapa Pak? 3. Perempuan 1, cowok 2. Ya, ini istri benar saya, ini Bapak banyak sekali ini apa? Gelisah sekali ini. Iya. Betul. Oke, saya doakan Pak Simon ya. Ini istrinya. Betul, Pastor. Ya, salam. Salam. Ya, Ibu siapa namanya? Saya Ruth, Pastor. Ibu punya lambung baik saja. Puji Tuhan. Saya lambung sering bermasalah, Pastor. Ya, karena kamu banyak stres ya. Ya kan? Saya doakan ya Pak Simon ya. Kita percaya ya, Tuhan buka jalan. Gak usah takut. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan segala kuasa-kuasa, segala kutuk yang membuat kegagalan untuk Pak Simon. Di dalam nama Yesus ku percaya. Saat ini Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu yang membuka jalan untuk Pak Simon. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan yang tolong. Ku percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Buka jalan dalam pekerjaannya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima terobosan baru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tidak ada kegagalan, kesialan Tuhan di dalam hidupnya. Ku percaya Tuhan yang sudah ubahkan. Berkati juga untuk istrinya Tuhan dan anak-anaknya. Melepaskan berkat dan sejahtera sukacita di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan untuk sakit lambung untuk Pak Simon dalam nama Yesus. Aku perintahkan itu keluar dan sembuh di dalam nama Yesus. Segala ketakutan, kegelisahan aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan ada ketenangan. Ada ketenangan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Pastor. Ini kakak ipar juga bisa didoakan, Pastor. Ini Pastor Jonas. Oke. Ibu juga sama ya? Iya. Banyak kegelisahan juga ini. Iya, Pastor. Betul ya, Bu? Bentar ya, Bu. Iya, Pastor. Baik, ada gangguan di tayangan YouTube kami, jadi nanti akan saya upload ulang ya. Ya Ibu, apa yang bisa saya bantu Bu? Saya kan apa itu suami kan sedang kena goda perempuan, itu jadi pikiran saya enggak karuan, Pastor. Sekarang dia suami belum mau pulang. Oke Bu, nanti saya doakan Bu ya.
Iya, Pastor. Ini hal-hal pribadi nanti lebih baik. Nanti Ibu video call saya setelah acara ini ya, saya doakan. Oh iya, Pastor. Ya. Terima kasih. Ini kan masalah keluarga. Iya, Pastor. Ya, masalah privasi, jadi saya akan menjaga privasi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, nanti silakan video call saya ya setelah acara ini. Iya, iya, Ya. Pastor. Terima kasih. Selamat malam, Pastor. Oke, saya tunggu. Nomornya sudah ada kan, Bu? Nomornya yang mana, Pastor? Dan nanti biar ditulis, minta tolong ya, Bu Admin. Untuk di-share Iya. nomornya. Oke, silakan Pak Joni. Ya, malam Pastor. Ya, Saya minta didoain masalah kerja, Pastor. kerjaan ini gimana Pak? Pak Joni sudah nggak kerja sama sekali nih? Baru sebulan. Oh, bisnis sendiri atau Iya. gimana Pak? Oh, saya ikut perbankan, banking. Oh, banking. Tapi sudah sebulan ini off. Iya, soalnya sama pemiliknya nggak cocok. Gitu. Tapi sudah apply ke beberapa bank lagi? Sudah. Sudah ya Pak ya. Kita minta yang terbaik ya. Ya, terima kasih. Bapak dalam nama Yesus hamba berdoa untuk Pak Joni, Tuhan, dalam nama Yesus ku percaya kuasa-Mu Tuhan, ku tolong Pak Joni untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ku percaya Tuhan nyatakan yang terbaik, Tuhan sama mempersiapkan yang terbaik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong buka jalan berkat masa depannya Pak Joni dan keluarganya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya, Pak Joni punya keluarga, anak berapa? 1. Oke. Semua baik-baik Pak ya? Baik. Tinggal di mana Pak Joni? Saya Surabaya, Pastor. Oh, Surabaya. Oke. Surabaya. Surabaya mana Pak? Indrapura. Barat, timur atau mana? Utara. Utara. Oke Pak. Oke, Ibu Rita Olua. Oke, semangat Pak ya. Shalom Bu. Ya, shalom. Ya Ibu. Siapa nih? Ya, shalom. Selamat Shalom, malam, Bu. Pastor Jonas. Ya, apa yang bisa saya bantu Shalom. doa Bu? Supaya Tuhan tolong apa ini untuk Ibu? Ya, seperti yang minta doa, tolong doakan saya dengan adik saya, Pak Maksolua. Ya. Kami diteror oleh kuasa-kuasa kegelapan. Katanya ingin membunuh kita. Terus sekarang suami saya lagi sedang sakit. Maaf Ibu, tapi Ibu sendiri atau suami pernah nggak datang ke orang-orang pintar atau dukun-dukun begitu? Kalau waktu itu kakak ipar sakit. Kalau waktu itu kakak ipar sakit, kita untuk apa? Untuk kakak ipar berobat. Tapi Ibu sendiri nggak Terus, iya tidak. Sama sekali? Iya, hanya pernah saya di rumah kehilangan uang, itu katanya ada orang pintar bisa lihat, terus kita ke sana. Kalau untuk mau ke orang pintar, saya tidak. Terus? Ibu ada? Iya, mungkin kalau ada sakit apa Ibu? Saya sering kaki saya sakit, terus perut saya juga. Perutnya sakit apa Bu? Sering kayak keras. Terus pinggang saya sering sampai kaki saya itu sakit semua.
Sekarang sakit kakinya? Sekarang sudah agak mending. Pernah saya kan minta didoakan karena kaki saya sering sakit-sakit sama pastor. Oh, oke. Tapi sekarang udah banyak perubahan ya untuk kakinya ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Sudah jarang sakit. Oke. Kalau Ibu merasa dapat serangan kuasa gelap seperti apa Bu yang Ibu rasakan? Saya sering rasa diteror, ketakutan. Dan saya pernah juga diteror macam kayak ada ular ikut saya. Karena memang saya pernah di gereja lagi ibadah, saya pas lagi dengar pujian, ada yang isi pujian. Lalu saya memang melihat ular di gereja, ularnya warna merah. Dan itu saya diikuti sampai berapa hari. Jadi waktu saya kayak ketakutan, macam saya kemana-mana tuh diikut terus. Sampai mau tidur juga saya tidak bisa. Ibu mengalami ketakutan gini sudah berapa lama? Saya kalau waktu yang ular itu setelah saya berdoa, saya minta Tuhan tutup bungkus saya, itu sudah tidak. Tapi kemarin saya memang rasa diteror sama kuasa-kuasa kegelapan. Sampai saya tuh takut sekali. Sampai saya tidak bisa tidur juga. Oke Bu, saya doakan Bu ya. Iya. Malam hari ini tidur nyenyak. Amin. Amin. Susah Amin. tidur kan? Iya betul. Ya kan? Saya doakan Bu ya. Iya. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala kuasa-kuasa iblis keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Segala roh-roh ketakutan. Segala roh-roh yang mengintimidasi. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku percaya kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus ada ketenangan dan jiwa dan pikirannya. Di dalam nama Yesus. Tidak ada roh ketakutan lagi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahkan percaya Tuhan. Yang sakit di bagian kaki, di bagian perut. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima pemulihan dalam nama Yesus. Percaya kuasa membentengi. Segala kuasa-kuasa iblis di rumah ini. Di dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua keluar dalam nama Yesus. Jika kuasa mau membentengi Ibu Rita dan keluarga. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Jonas. Ya, Tuhan berkati dalam malam ini pelayanannya. tidurnya, besok doa udah enak, doa pagi. Amin. Amin. Terima kasih. Ya Ibu. God bless Pastor. God bless Bu Rita. Ya salam Bu Norani. Shalom Pak, selamat malam. Malam. Ini Pak, saya mau minta doakan ini belakang saya ini. Nggak tahu dari kemarin nih leher terus di belakang ini kayak rasa apa salah urat gitu. Kemarin terus hari ini sebelah kanan lagi di punggung sini ini sakit sekali untuk nunduk sakit. Nggak tahu kenapa ini. Udah berapa lama? Tiba-tiba. Udah 2 hari. Hari ini saat ini terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap otot saraf yang sakit itu Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ku percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Makasih Pak. Sip.
Ya Ibu Maria dari Vietnam. Ya silakan Bu. Ya malam Pastor. Iya Bu. Tolong doakan lagi telinga sama peku-peku. Telinga. Dua-duanya. Suaranya kecil sekali Bu. Masih terasa enggak? Telinganya masih berdenging atau bagaimana Bu? Masih ya? Pendengaran ya, berkurang. Dua-duanya. Pak, yang ini lebih. Yang kanan. Yang kanan. Dalam nama Yesus, Bapak, telinga Ibu Maria yang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Telinga itu kan kembali normal. Kembali pulih. Di dalam nama Yesus. Tidak ada berdenging lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ada ketenangan Tuhan. Tuhan dia buka jalan untuk Ibu Maria di dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Ya Ibu Maria. Ya salam Pak Demianus. Pak Demianus Morin, boleh dibuka mic-nya Pak? Jaringan. Inilah ini. Ya salam Budina. Ya Pak, selamat malam Pak. Malam. Suami. Minta doanya Pak. Minta doanya si Acin nih masih alergi Pak, belum sembuh deh Pak. Soalnya pertama dia mengalami tengah malam sering kebangun kayak gitu, kayak orang ketakutan, kayak sakit jantung berdebar-debar gitu Pak. Sekalinya lama-kelamaan 2 bulan kan segitulah Pak. Jadi dia tuh bentol-bentol gitu Pak. Kata dokter sih alergi Pak, saya ambil obat katanya alergi makanan, tapi itu alerginya tuh heran saya Pak, kok bengkak, bisa bengkak, nanti mulutnya bengkak, kakinya bengkak, tangannya bengkak, gatal-gatal gitu kayak panas badan gitu Pak. Iya. Minta doanya Pak. Acin. Siapa? Acin ya? Salam Pak, pagi. Salam Pak. Salam Acin ya? Acin ya. Oh, masih gatal-gatal? Masih. Oke, kita doa ya Acin ya. Ya, untuk mata. Bapak mau kuasamu Tuhan untuk Acin yang ada sakit alergi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap sakit alergi di dalam tubuhnya Acin. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Ini enggak apa-apa ini Bu, emang sakit aja alergi. Saya dulu kalau alergi juga suka bengkak-bengkak di mulut di mana-mana. Ya, enggak apa-apa. Memang dari sakit ya enggak kena apa-apa ya Pak ya? Enggak ada apa-apa, sakit aja. Terima kasih Pak ya, Tuhan memberkati. Ya Bu. Shalom Pak Rotua. Oke, enggak ada. Ya Pak Demianus, shalom. Boleh buka kamera mikrofonnya Pak. Selamat malam Pak Pastor Jonas. Selamat malam. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu doa? Pak Jonas tolong doain saya. Saya sudah cek minggu lalu, Pak Jonas tolong sembahyang, puji Tuhan. Saya sudah mendapat gambaran mengenai permasalahan pekerjaan saya. Sementara hari ini masih menunggu pekerjaan. Makanya saya minta Pak Jonas tolong doa saya bersama keluarga saya. Untuk pekerjaan? Ya. Oke. Bapak, aku percaya Tuhan, Kau punya rencana yang baik untuk Demianus. Tuhan tolong buka jalan berkat dalam mencari pekerjaannya ini Tuhan, ku percaya.
yang terbaik untuk Demianus ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima keberhasilan, terima jalan yang baru dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Pak, semangat ya Pak. Terima kasih Pak Jonas. Baik, nggak ada lagi. Mari kita tutup dalam doa. Ya, salam Bu Benadine. Ya, salam Pastor. Pastor, saya tuh mimpi ada apa sih? Orang mau menyerang ular gitu. Tangannya tuh ada ularnya gitu, orang mau nyerang gitu. Oke, saya doain ya, kita lepaskan mimpi-mimpi buruk itu ya Bu ya. Dalam nama Yesus aku lepaskan, putuskan segala mimpi buruk itu Tuhan. Dan aku tolak segala yang tidak baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, aku juga memberkati kandungan dari Ibu Benadine ini Tuhan. Juga untuk suaminya. Aku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat. Tuhan tolong nyatakan, Ibu Benadine ini mempunyai anak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa. Kami menerima berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia melimpah bagi kami semua. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyertai dan memimpin hidup kami. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita yang setia dan percaya, sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk besok pagi ya, kita mencari hadirat Tuhan dalam program Morning Prayer di Yefta Ministry ya. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersekutu bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan hamba berdoa Tuhan untuk Pak Joko yang akan menjual tanah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan buka jalan, membebaskan dari kuasa iblis. Tempat itu percaya Tuhan yang waktu Tuhan yang terbaik. Juga untuk Ibu Deliana Tuhan dalam pemulihan kesehatannya. Di dalam nama Yesus. Dan suaminya yang stroke ringan Tuhan tolong. Suaminya tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Makasih Pak Yonas, Tuhan memberkati. Thank you Bu Monik. God bless. God bless Bu Monik. Shalom. Terima kasih Pastor atas doanya. Terima kasih banyak.
Ininya Pastor. Thank you juga Elis, semangat ya. Terima kasih. Don't give up ya. Yes, Pastor. Terima kasih Pastor Jonas. Ya. Ibu Siti, Juliana. Shalom. Halo. Halo Pastor. Halo Pastor. Ya. Halo. Ya. Halo. Halo. Halo Pastor. Ya Bu Mustiani. Iya. Malam Pastor. Saya minta tolong Pastor. Saya sekarang belakang saya terasa panas, tembus dengan dada Pastor. Apa Bu? Belakang saya terasa panas Pastor, tembus di dada. Oke, saya doain ya Bu Mustiani. Iya, makasih Pastor. Dalam nama Yesus, Bapa, berkuasamu aku lepaskan. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak baik aku lepaskan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan ibu ini. Yang sakit bagian dadanya, bagian perut. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke Bu Mustiani. Iya. Belakang saya terasa panas, Pastor. Panas sekali. Ya, udah Ibu istirahat. Dengan dada. Iya. Ya, nanti besok dah ini ya. Iya, makasih Pastor. Selamat malam. Malam makasih, Ibu. Pastor. Ya, makasih Pastor.